Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilari Mahaliza dari kelas 11 IPA 7. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hormat dan patuh terhadap kedua orang tua dan guru. Tujuan saya membuat video ini adalah agar lebih memahami bagaimana sikap kita dalam menghormati dan patuh terhadap orang tua. Kita semua pasti ingin melakukan yang terbaik bagi kedua orang tua kita yang masih ada di dunia ini yang senantiasa menemani kita. Menghormati orang tua sangat ditekankan di dalam Islam. Sebagai muslim yang baik, kita harus selalu menghormati kedua orang tua kita, baik ibu maupun ayah. Di setiap kesempatan, kita harus selalu menghormati kedua orang tua kita, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada ridho orang tua. Menghormati orang tua juga merupakan perilaku terpuji. Di dalam Al-Quran disebutkan dalil yaitu pada surat Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi, "Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Contoh kisah menghormati kedua orang tua ada pada kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Uwais Al-Qarni yang menggendong ibunya pergi haji dari Yaman sampai ke Mekah. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda dari Yaman yang tinggal berdua dengan ibunya yang sudah tua renta, lumpuh, dan buta. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia adalah pemuda yang bukan hanya taat beribadah, namun juga taat kepada ibunya. Uwais Al-Qarni hanyalah pemuda yatim yang miskin. Jadi saat ibunya meminta naik haji, pikirannya menjadi kalut karena untuk naik haji membutuhkan perbekalan dan kendaraan. Sedangkan unta saja mereka tidak punya. Namun Uwais Al-Qarni tidak ingin mengecewakan ibunya. Maka ia pun mencari cara untuk mengabulkan permintaan ibunya. Lalu muncullah ide yang aneh. Uwais Al-Qarni membuatkan sebuah kandang di puncak bukit untuk seekor anak lembu miliknya. Untuk memberi makan dan mengembalikan lembu ke kandang, dan harus menggendong lembu itu naik turun bukit. Hal itu dilakukannya setiap hari selama 8 bulan. Saat musim haji tiba, lembu Uwais Al-Qarni telah berbobot 100 kg, dan tubuh Uwais Al-Qarni sendiri menjadi lebih berotot dan lebih kuat akibat latihannya menggendong lembu naik turun bukit setiap harinya selama 8 bulan. Ternyata latihan itu bertujuan untuk melatih tubuhnya agar mampu menggendong ibunya selama melakukan perjalanan jauh. Kemudian, berangkatlah Uwais Al-Qarni dan ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya yang tua renta itu sambil berjalan kaki selama perjalanan dari Yaman menuju Mekah, melewati padang pasir yang tandus dan panas. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Dari cerita ini dapat disimpulkan bahwa kita dapat berbakti kepada kedua orang tua kita dengan banyak cara, yaitu melaksanakan nasihat dan perintah yang baik dari keduanya, rela berkorban untuk orang tuanya, merendahkan diri, kasih sayang, berkata halus, dan sopan, serta mendoakan keduanya. Lalu yang kedua, ada hormat dan patuh terhadap guru. Seorang guru merupakan pewaris para nabi, karena melalui seorang guru, ilmu atau wahyu para nabi diwariskan kepada seluruh umat manusia. Seorang guru juga merupakan orang yang telah mengajarkan kita banyak ilmu dan juga mendidik kita agar menjadi orang yang mengerti dan lebih dewasa. Di dalam Al-Quran disebutkan dalil yaitu pada surat Fatir.
ayat 28 yang berbunyi, "Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun." Contoh, kisah hormat kepada guru ada pada kisah Nabi Musa alaihi salam yang berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam. Suatu ketika, Nabi Musa ditanya oleh salah satu pengikutnya dari Bani Israel, "Siapakah yang paling berilmu?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Saya." Atas jawaban Nabi Musa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya bahwa masih ada orang yang lebih berilmu daripada Nabi Musa. Ia pun menanyakan siapa orang itu dan memohon agar dipertemukan dengan orang yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Nabi Khidir yang atas izin Allah Nabi Musa dipertemukan dengannya untuk berguru. Nabi Khidir yang menerima permintaan Nabi Musa awalnya ragu dan mengatakan bahwa Nabi Musa tidak akan sanggup berguru dengannya. Hingga akhirnya Nabi Musa diterima menjadi murid Nabi Khidir dengan satu syarat, agar Musa dilarang bertanya atas apapun yang dilakukan oleh gurunya itu. Satu perjalanan pun dimulai. Nabi Musa dan Nabi Khidir menaiki sebuah perahu di perjalanan itu. Di tengah jalan, Nabi Khidir sontak Nabi Musa bertanya-tanya atas apa yang dilakukan gurunya. Setelah itu, Nabi Khidir menegur muridnya tersebut agar sesuai kesepakatan tidak boleh bertanya apapun. Perjalanan berlanjut. Sesampainya di daratan, tiba-tiba Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Tidak heran jika Nabi Musa tak bisa menahan rasa ingin tahunya, kemudian bertanya kembali kepada Nabi Khidir. Sang guru pun menegur dan mengingatkan kembali akan janjinya yang tidak akan bertanya apapun. Setelah kejadian itu, mereka sampai di suatu wilayah di mana penduduk setempat tidak memperlakukan mereka dengan baik. Mereka tidak ramah, juga terkesan acuh tak acuh satu sama lain. Di tempat itulah Nabi Khidir melihat suatu rumah penduduk yang hampir roboh. Nabi Khidir pun memperbaikinya dan kembali mengundang tanya dari Nabi Musa. Ketiga kalinya bertanya, Nabi Musa akhirnya tidak mampu melanjutkan berguru pada Nabi Khidir karena telah dianggap gagal. Sebagai gantinya, Nabi Khidir menjelaskan maksud dari kejadian-kejadian tadi. Pertama, ketika melubangi perahu, Nabi Khidir mengatakan bahwa perahu itu milik seseorang yang miskin, dan di daerah itu tinggallah seorang raja yang suka merampas perahu milik rakyatnya. Kedua, tentang membunuh anak kecil, menurut Nabi Khidir, anak tersebut merupakan anak dari kedua orang tua yang beriman. Namun setelah menginjak dewasa kelak, anak itu dapat membuat kedua orang tuanya menjadi tak beriman. Maka Nabi Khidir pun membunuhnya dan Allah akan memberikan kembali seorang anak yang soleh yang akan lebih mengasihi kedua orang tuanya. Ketiga, tentang memperbaiki rumah yang hampir roboh, Nabi Khidir menjelaskan bahwa ia memperbaiki rumah itu karena rumah itu dimiliki oleh anak yatim yang masih kecil. Di bawah rumah itu terdapat harta peninggalan dari ayahnya. Sedangkan anak itu belum bisa merawat harta tersebut. Jika rumah itu roboh, maka orang lain akan tahu bahwa di rumah itu ada harta dan merampasnya. Dari cerita tersebut dapat kita ambil pelajaran yaitu jangan menjadi sombong saat kita memiliki banyak ilmu, dan patuhi segala perintah guru selama itu berada di dalam jalan kebaikan. Ada banyak cara untuk menghormati guru, yaitu menghormati dan memuliakannya, mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain, dan menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.